Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng Ayawene. Salam budaya Lestari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Salam cerah. Iya, seperti biasa. Habis dari Jogja jalan-jalan guys. Dan ini ada Iya, harus menyapa Sohibul Hajat. menyapa yang punya studio. Wah, ini salah satu MC kondang yang sedang naik gunung di naik daun di Purbalingga, Naik kursi. dan punya channel namanya GJ. Mas GJ, channel desa namanya Mas Guslam. Terima kasih. Terima Ini adalah salah satu wayang yang ada hubungannya dengan wayang kemarin ya. Di video sebelumnya ada Indrajit, ada Kubo Karno, dan ini adalah saudaranya. Siapa dia? Ya, sama-sama kita dengarkan. Tapi jangan lupa like, subscribe, ya, komen, share, dan juga klik loncengnya, ting 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 notifikasinya. Dan langsung saja kita pasrahkan wayang ini yang kelihatannya juga ini wayang yang tua juga seperti wayang Udawa kemarin. Nah, Ya, itu masih satu produksi ya. satu produksi ya. Ini berarti juga keturunan ketiga. Iya, tiga keturunan, tapi generasi. Tiga generasi. Nah, Nah, ini umurnya juga ratusan tahun. Iya, sekitar 100 lebih lagi. Harus lebih karena bisa terlihat ini walaupun sudah di apa namanya Cat ulang, dicat ulang, guys. zooming ulang, tapi bedahannya, Bedahannya. tatahannya itu lawas. Tatahannya lawas, dan juga ini sudah Lulangnya ada. Oke, dan juga gambitnya ini sudah jadi penjalin. Iya, karena beda. Jadi ini umurnya sudah ratusan tahun, Mas. Sudah ratusan tahun. Ratusan tahun. Dan ini mungkin sama dari tempatnya Dalang Karno. Dalang Karno ini dari mbahnya kan? Iya, jadi Buyut. Iya, tiga generasinya berarti Mbah, Eyang, Buyut. Buyut ya, ini dari buyutnya Dalang Karno. Dan harus hati-hati, dan ini adalah bukan hanya warisan berwujud bleger wayang begini, tapi ini adalah warisan nilai-nilai ya. Insya Allah dengan adanya channel Jagat Wayang Kulit ini kita bersama-sama melestarikan budaya luhur kita. Amin. Tanpa berpanjang lebar, mari kita bahas bersama wayang yang satu ini. Monggo kita lah. Matur suwun gitu. Jadi, Saya terima ini satu permintaan dari salah satu teman kita, dan mungkin bukan hanya satu, beberapa teman yang ingin kita kupas Wibisana. Wibisana. Ini adalah tokoh ini yang kita maksud adalah Wibisana. Dan masih banyak lagi tokoh yang belum. Di sana ada yang meminta Sumantri Sukrosono, ada yang misalkan Raden Seto, Raden Seto itu ada juga yang menyakinya. Dan ada yang ini yang terbaru kemarin minta Lava Kusa. Saya juga agak Ya, ini cukup asing namanya. Ini Lava Kusa adalah salah satu wayang yang dirahasiakan juga. Salah satu tokoh yang dirahasiakan kepada dalam. Nah, ini sehingga netizen silakan googling dulu siapa itu Lava Kusa. Ejaannya gimana masalah? Ya, itu Lava Kusa. Lava Kusa itu ya, LAFAKUSA. Ya, Lava itu Kusa. dua wayang, Lava dan Kusa. Oh, Lava dan Kusa. Lava Kusa ini bahasa Jawa ya. Ya, itu tokoh. Kelihatannya kayak mengandung bahasa Arab. Lava Kusa. Wow, ini Padahal ini nama Jawa kan. Tapi itu masih ada hubungannya dengan Epic Ramayana. masih. Nah, makanya silakan dicari dulu. Kalau memang iya, teman-teman netizen untuk tulis di komentar. Nah, ini ada satu lagi. Karena saya sendiri juga baru pernah dengar di saat ini ya, Lava Kusa. Yang meminta siapa, Mas? Itu dari rekan dalang kita. Rekan dalang. Dimas Rizky Widya itu. Oh, dalang muda Purbalingga ya. Oh iya. Ya, nanti kalau sudah memang kita juga cari tokoh wayangnya susah, karena di seni wayang kulit itu sebenarnya dari ceritanya ada, tapi di wayang kulit kadang tidak dimuat di sana. Jadi kita harus cari wayang yang kira-kira jumbuh dengan karakter. Oke, mari kita Wibisana ini. Ini adalah satu-satunya putra dari Wisrawa, enggak satu-satunya,
dari Dewi Sukesi ini satu-satu keturunan yang berwujud manusia. Karena yang 3 dari Rahwana, Kumbhakarna dan Sarpokonopo itu raksasa. Nah, ini satu-satunya yang dari Dewi Sukesi itu manusia, yaitu Raden Haryo Wibisana. Nah, bisa saya angkat kakaknya nih. Nah, ini Kumbhakarna ya. Jadi Kumbhakarna kakaknya raksasa dan ini adiknya. Setelah ini ada perempuan dulu, Rasaksi, ya, Sarpokonopo dan baru ke Wibisana. Kok bisa saudara-saudaranya raksasa ya, karena kemarin sudah ada pembahasan di ketika kita bahas Kumbhakarna, dan ini anaknya yang berwujud manusia, ganteng, dan ini meniru bapaknya. Meniru bapaknya. Tampan sekali karena bapaknya itu Wisrawa itu tampan. Resi Wisrawa itu tampan sekali, dan sampai terkenal Wisrawa awet muda. Jadi kalau disandingkan dengan Wibisana, disandingkan dengan Danaraja itu hampir sama. Padahal Danaraja kan kakaknya ini tapi beda ibu. Oh iya, Gunawan Wibisana. Gunawan Wibisana. Kalau ada yang lengkapnya adalah Raden Gunawan Kunto Wibisana atau Kunta Wibisana. Kunta itu kayak senjatanya Karno. Ya, itu Kunto Wijayandanu. Atau Kunto Druwoso. Jadi ini Gunawan Wibisana adalah anak keempat dari pasangan Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi. Dan tokoh ini sentral karena ini ada beberapa sejarah yang diciptakan, dan satu-satunya yang lain permintaannya diantara ke saudaranya yang ketiga, yaitu dari Rahwana, Kumbhakarna dan Sarpokonopo, semua minta kesaktian kepada dewa. Minta kesaktian, hanya ini yang tidak minta kesaktian, dan dia hanya minta saya untuk dijaga selalu bertindak pada kebenaran. Ini mintanya seperti itu. Berarti waktu itu dia juga seperti Kumbhakarna bikin geger. Oh, tidak bikin geger, tapi ada permintaan, karena ini salah satu apa? Ke yang namanya ini jiwa Brahmanya tinggi, jadi salah satu ibadahnya kuat. Jadi dikala rata-rata putra raja itu bertapa, bertapa, maka dia pun menjuluki satu resi karena dia Brahmana. Mata ke Brahmana, akhirnya dia Resi Gunawan Wibisana atau Resi Wibisana itu memang dia punya julukan resi juga. Karena tingginya nilai vertikal ke Gusti Allahnya caranya pada zaman itu. Ketuhanannya gede gitu. Nilai spiritual. Spiritual. Jadi cuman yang diminta oleh dia bukan kesaktian, bukan kasantosan, bukan kekayaan. Yang diminta oleh dia adalah dijaga dari angkara murka, dijaga dari watak yang tidak baik, dan dijaga dari kemungkaran. Maka luar biasa baik ya sekarangnya. Dan ada satu nama yang akhirnya dia juluki setelah ada peristiwanya. Peristiwanya bahwa Wibisana itu sebenarnya tahu kalau kakaknya ini, dari kakaknya ini kekayangan berontak di sana bersama si Kumbhakarna dan yang lain, ini yang paling tidak setuju. Selalu mencegah, selalu ngelingke, selalu mengingatkan kepada kakak-kakaknya jangan gitu. Tapi ternyata kan yang namanya Rahwana kan tidak putus apa-apa, angkara murka dari kutukan itu tadi. Sampai akhirnya Widowati pun lari, saking bingungnya larinya Widowati kemana itu, bidadari kayangan lari yang dikejar-kejar Rahwana, sampai akhirnya Widowati bersembunyi di janinnya anaknya Rahwana sendiri di sana. Tapi ternyata Rahwana juga masih mengejarnya gitu. Satu-satunya yang dilakukan oleh Wibisana adalah selalu menggagalkan, selalu mencegah terjadinya angkara murka, sampai dia menciptakan Indrajit, Meghanada itu. Dan pada kala itu saking jengkelnya Rahwana,
Wibisana itu ditunduk atau diusir dari negara Nalengka. Namanya ada lakon Wibisana tunduk. Lakon khusus Itu luar biasa. Ini ada tangis luar biasa di sini, di mana Wibisana harus diusir dari negaranya sendiri gara-gara dia selalu mengingatkan pada kakaknya. Akhirnya dia dengan penuh rasa macam-macam dalam hatinya, dia harus meninggalkan negara tercintanya untuk belani atau untuk menuju ke satu titik kebenaran. Dan di Belanda ini yang ikut keluar dari zona nyaman ini juga mengikut Wibisana. Bung Karno. Nah, cuman ini nggak ngikut sampai ke tempatnya Prabu Rama. Kalau ini sampai ke tempatnya Prabu Rama. Tuh, jadi pada ketika itu ini tanya kepada adiknya, mau kemana kamu perginya? Saya mau ke tempat Sri Rama tuh. Terus, Rama kan musuhnya kakakmu, apa nanti kamu nggak dibunuh di sana? Terus ini mengikhlaskan, walaupun saya nanti mati, saya ikhlas karena saya membela kebenaran dan saya akan mengabdikan diri kepada titisan Sang Hyang Wisnu. Gitu. Jadi ini Tahu berarti Rama itu tahu. Jadi ini tetap melanjutkan menuju Pasanggerahan Swelogiri atau Pasanggerahan Mangliawan, tempatnya Swelogiri atau Mangliawan. Itu apa kejadian berarti kan setelah Sinta diculik? Setelah Sinta diculik, setelah ini Indrajit sudah dibikinkan, terus itu kan sudah ceritakan. Ini langsung saja ke Wibisana Tunduk mungkin cepat. Setelah Wibisana ke tempatnya Rama, ada satu pencapaian dalam arti pembuktian bahwa seorang Wibisana ternyata sakti. Nah, saktinya di situ tidak semata-mata Wibisana datang ke Rama itu diterima karena ini anak adiknya musuhnya kan. Pasti dicurigai. Yang mencurigai banyak, sampai Sugriwa sendiri nggak pernah percaya pada Wibisana. Sugriwa kesaktian dari Wibisana karena di situ ada satu sisi kebingungan waktu itu. Rama dan Wadyabala kera atau monyet atau Manoronya itu sedang bingung bagaimana cara untuk menyeberangi sebuah hamparan samudera, selat gitu kan. Padahal itu kan Nalengka dan Mangliawan itu terbentang satu selat atau satu samudera. Jadi sampai debat di situ, debat antara Sugriwa dan Balawanara sama Prabu Rama sedang berembuk di situ. Ada yang mencoba untuk membuat perahu sewu pakai kapal kecil-kecil itu, tapi ada yang mengatakan nanti kapal kecil-kecil sekali diserang ya tidak bisa apa-apa. Maka itu berdebat. Wibisana datang di situ di saat sedang bingungnya Prabu Rama untuk menyeberangi samudera. Wibisana datang dan meeting lagi panas. Wibisana datang dan mengajukan satu usulan. Rama, nah di sinilah kebijakan seorang Rama untuk melerai kecurigaan dari Sugriwa. Karena sampai jalan pun dihadang oleh Sugriwa, kamu musuh, langsung dicekel. Dihadapkan ke Rama, terus Rama memberikan satu, ya udah saya terima pengabdian kamu apabila kamu bisa membuktikan satu kesetiaan kamu dengan bikinlah satu jembatan atau jalan menuju Nalengka. Wibisana sanggup, ya saya sanggupi. Terus Wibisana keluar, Wibisana kembali, dia matak aji, dia langsung meminta kepada yang membuat jagat, bikinlah Setu Banda. Setu Banda itu bikin jembatan dari batu. Nah itu dengan cara mega kembali, karena ini kayak avatar, dia pengen dari mega. Jadi mega dibikin batu dari hujan batu, tapi batunya berbaris langsung menata. Menata seperti sempat. Kalau di Luffy itu kayak Fujitora. Admiral Fujitora. Jadi jembatan sampai ke Ngalengka. Itu jembatan. Jadi meteor. Iya, jadi meteor. Tapi itu dibikin juga dari terus sudah jadi, terbentanglah terus laporan menika sampun terus settingan kawula
Ripto sampun dumados monggo dipun cobi. Lah di sini ada satu keteledoran waktu itu. Rama mengutus Anoman. Anoman kamu coba dulu kekuatan jembatan ini. Dan Anoman itu nyobanya bukan dengan Anoman, tapi dengan ajian kembali, dengan dicek dengan ajian mondrinya. Anoman jadi gede gitu. Gede. Orang setunya di itu. TV Kromo. Jadi gede. Bobot TV itu gunung. Terus diancap dengan Anoman ya jebol. Setunya hancur. Akhirnya Sugriwa timbul, ini kalau para balawan Naruto sudah disampai samudra itu sambrol celaka semua ini. Akhirnya ketunduk lagi. Ini ketunduk lagi. Jadi tidak mudah untuk masuk ke tempatnya Rama. Akhirnya cekcok lagi, Rama sampai judek di situ. Terus akhirnya Rama ngomong dengan bijaknya, ya salahnya kamu nyoba jangan pakai aji mondri. Siapa yang akan kuat dengan Haji Mondri? Mondri itu bobotnya itu gunung. Akhirnya sudah Anoman minta maaf. Terus akhirnya Rama itu saking stresnya dia langsung emosinya keluar. Udah saya ingin menenangkan diri. Sampai Rama menenangkan diri, sampai dia kalut. Akhirnya Rama emosi, nyandak Kyai Wijoyo. Dia langsung pergi ke samudra, mau diasap ke samudra itu. Udah mau dikeringkan samudra dengan pusaka itu. Akhirnya ketemu dengan Sanghyang Baruni. Kalau kamu seperti itu bukan satria, cari solusinya. Solusinya gimana? Berembuk dengan baik, musyawarah dengan baik. Kalau kamu mau mengeringkan samudra, berapa korban hewan-hewan laut yang hanya si Rama itu sadar dan akhirnya berembuk kembali dengan Wibisana dan yang lain. Akhirnya jadi satu keputusan membuat satu namanya tambat atau jembatan kembali, tapi dengan manual. Jadi manual ini para balawanara semuanya kerjasama untuk bikin tambat itu, bendungan sana buat untuk jembatan ke samudra. Itu Nah setelah ini diterimalah Gunawan. Dengan strategi ini Gunawan diterima menjadi Paswitane ke Rama dan dikasih julukan Raden Haryo Balik. Karena balik balik tinggal dari keluarganya, tapi dia membela untuk membela kebenaran. Tapi pastinya juga tetap banyak yang curiga dengan Wibisana. Sangat. Dan tidak mudah itu. Sugriwa itu lama dia percaya sama Gunawan, lama sampai terjadi di pembikinan tambang itu banyak sekali masalah di sana. Karena Wajabala Butane raksasa dan anak-anaknya Dosomuko itu banyak sekali yang raksasa yang berbentuk kewan-kewan juga, kayak Bajul Sengoro, Yuyurumpung itu juga tokoh-tokoh Ngalengka itu. Yuyurumpung raksasa yang berbentuk yuyu, ya kepiting tapi raksasa. Yo lagi tambangnya digogrogi. Terus ada Bajul Sengara yang bentuknya seperti buaya. Itu memang tujuan untuk menghancurkan tambak itu, untuk menggagalkan. Nah inilah pembuktian dari Gunawan. Dia punya taktik. Sampai akhirnya gimana caranya ini kok sudah ditata kok hancur lagi, lagi. Yang tahu Gunawan. Kan itu di dalam laut nggak ada yang tahu, nggak kelihatan. Maka Gunawan sudah tahu. Dia ngomong sama si Rama. Itu adalah pekerjaannya anak-anak Ngalengka yang berwujud seperti ini. Akhirnya kan tahu. Terus cara mengatasinya diberitahu caranya. Sampai contoh kayak Yuyurumpung, Anoman silakan kamu mancing dengan buntut kamu. Dipancing buntutnya, masukin ke air, mancing kecil gitu kan. Akhirnya digigit oleh itu, terus disendal ke daratan dan dikecak di situ. Jadi dia menyebabkan ponakan-ponakannya mati. Iya, dia sudah sangat merelakan dia. Berarti secara tidak langsung Wibisana itu tidak mempunyai kesaktian yang berbentuk tenaga ya, tetapi memang apa ya? Kalau tenaga jelas dia punya sebenarnya, karena dia sudah bisa nyabda langit saja, bisa hujan batu dan sebagainya. Tapi memang Wibisana ini menggunakan kesaktiannya itu sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan kebutuhannya, tidak semerta-merta apapun digunakan gitu loh.
Contoh, sebenarnya Wibisana bisa mengatasi Yayu Rompung itu bisa. Tapi karena ini adalah Dharmaning Satria, harus memakai cara-cara yang satria. Inilah Wibisana. Akhirnya tambah selesai. Sampai akhirnya para Balawanara, sampai adanya adanya sampai ke Sarpokenoko pun yang bisa membunuh jalannya caranya membunuh Sarpokenoko termasuk ini. Jadi semua taktik membunuh tokoh-tokoh Ngalengka adalah Wibisana. Sampai Indrajit. Iya, sampai dengan Indrajit itu juga Wibisana, Kumbakarna juga Wibisana. Tapi ada satu yang Wibisana itu sebelum Kumbakarna maju, ini minta izin pada Sri Rama, saya pengen ketemu kakak saya. Sebelum ketemu Kumbakarna, diizinkan silakan. Jadi ketemu Kumbakarna dan Wibisana itu minta maaf karena dari saat ditunduk perpisahan itu belum ketemu lagi. Ketemunya sudah di perang karena dia tidur terus ketemu dan Wibisana menangis di kakinya Kumbakarna minta maaf dengan sangat karena sudah tegel kan saya sudah membuat keluarga Ngalengka banyak yang terbunuh gitu. Jadi tapi saya harus menepi melakukan pribadi. Jadi terus Kumbakarna, kamu nggak salah. Justru saya juga minta maaf. Saya juga sebenarnya nggak mau ikut campur, tapi karena ini saya ikut maju karena terpaksa saya membela bumi seperti ini. Jadi malah di sini ada pamitan dia mau saya pamit mati ya gitu. Kumbakarna itu. Karena tahu akan mati. Iya, kamu tahu. Jadi memang hanya sudah ini tragis di situ ada adegan tragis. Jadi ini Wibisana dan akhirnya dia sampai kekes sampai Ngalengka itu selesai. Ini sangat berperan sekali. Bahkan kematian Rahwana pun dia berperan. Sangat berperan karena Rahwana itu kan punya aji Poncosonyo. Poncosonyo adalah ajian yang tidak akan bisa mati jika itu masih bersentuhan dengan bumi. Karena Poncosonyo itu dari 5 sunyo itu bisa dikatakan sunyi bisa, dikatakan zat bisa. Jadi dari 5 unsur bisa. Jadi kekuatannya 5 unsur Poncosonyo itu. Maka dia sendiri yang mereka tanya bagaimana caranya Rahwana bisa mati. Rahwana tidak akan bisa mati memang. Maka Rahwana terakhir setelah ditamani Pusaka Wijaya oleh Rama dan dikebleki gunung oleh Hanoman. Tapi mati juga. Ya di dalam tawang gantungan di antara mati dan tidak sebenarnya. Terus ini kita saya potong dulu. Ini kan si Wibisana adalah ragil dari 4 bersaudara. Ya. Tiga-tiganya itu kan berbentuk raksasa. Hanya satu yang ragil yang memang bisa menyerupai atau berbentuk manusia. Nah, apakah ini ada kaitan dari orang tua ini punya permohonan khusus untuk yang terakhir untuk supaya memang dibentuk atau permintaan berbentuk manusia? Ada permintaan nggak dari orang tuanya Wibisana ini? Ini sebenarnya dilakukan tokoh kemarin sudah dibahas di Kumbakarna, tapi ini karena Mas Guslam kemarin menanyakan bahwa dari 4 ini sebenarnya yang 3 ini masuk dalam posisi bapak ibunya itu dalam kutukan. Bapak ibunya sedang dikutuk karena menjabarkan ilmu yang tidak semestinya. Ya, jadi dalam kutukan itu belum istilahnya urung duwe pangapura. Dan sedangkan setelah melahirkan Sarpokenoko yang ketiga itu, baru dari kadewatan sudah mencukupkan kutukannya dan dicabutlah kutukannya dan itu sadar dan Bisrawa dan istrinya sadar akhirnya menikah sah. Inilah keluar menjadi kalau yang raksasa ini lahir karena salah satunya kutukan dan mereka belum sah menikah. Iya, jadi dalam nuansa tidak dalam bawah sadar ini karena di situ di dalam raganya Wisrawa dan raganya Sukesi itu ada Kamanjaya dan Rati gitu. Jadi memang itu kutukan dari dewa.
maka ini bagus sendiri. Milik bapaknya dan benar-benar ini. Nah, yang lebih nyantik lagi setelah Ngalengko Kekes di sini. Ngalengko sudah selesai ya. Ini kan banyak sudah kalah ininya. Terus Rahwana juga sudah gugur gitu kan. Akhirnya ini dinobatkan jadi raja di sana waktu itu. Raja. Oh, yang menggantikan Rahwana justru bisa. Karena siapa lagi? Raksasa sudah habis total. Nah, akhirnya dia dinobatkan dan dia punya istri Triwati, Dewi Triwati namanya. Terus dia punya anak namanya Trijotro. Dan yang kedua adalah ada yang ngarani Dendo Wilukromo, ada yang ngarani Bisowarno. Itu sama satu orang. Dan itu yang meneruskan Wibisana. Bisowarno itu menjadi raja dan Ngalengka diganti dengan Singgelopuro. Singgelopuro. Nah, itu menurut cerita wayang kulit. Jadi memang setelah itu dan satu-satunya raja atau satria yang di waktu itu loh, waktu di zaman Ramayana yang sudah kerasuk ilmu Hastobroto ya Wibisana. Oh, Hastabrata awalnya dari Wibisana ya, waktu itu di cerita Ngalengko. Sebelumnya sudah ada, cuman ini di saat Ngalengko itu Wibisana lah Trah Ngalengko yang Trah Ngalengko yang kesinungan Hastabrata karena dibecang oleh Poro Pintar dan Sri Rama sendiri yang Titis Wisnu yang membecang sendiri. Hastabrata itu apa? Tahu Hastabrata? Apa itu Pak? Hasta itu wolu, brata itu laku. Jadi 8 laku. Jadi 8 sifat atau 8 sifat kepemimpinan. Nah, di situ ada 8 itu meniru dengan sifatnya. Contoh kalau ada di bumi dan di langit. 4 kalau di bumi ada bumi, geni, angin, banyu. 4 kalau di langit surya atau sengenge, terus lintang, terus bulan, terus nego. Iya, itu punya arti sendiri-sendiri. Jadi ini sudah dibicang itu. Iya, Hastabrata ini salah filosofi kepemimpinan juga ini. Iya, harus ada di situ karena itu komplit sekali. Dari perwatakan 8 itu, kalau pemimpin sudah punya 8 watak itu, insya Allah akan berlaku yang sangat bijak dan adil. Hastabrata. Dan ini sampai terakhir adalah mukso. Akhirnya mukso karena sempurna. Kalau Wibisana sendiri punya pusaka enggak Mas? Kalau secara pusaka wujud ya Jemparing Negeri, tapi tidak ada spesifiknya. Dia punya itu tadi, punya aji atau punya sabda itu mandi sakciptane luar biasa ini. Kalau dari nilai yang diambil dari tokoh wayang ini mungkin banyak ya. Banyak sekali. Ini karena salah satu tokoh protagonis di antara antagonis ya. Nah, sebenarnya sangat berat menjadi Wibisana. Sangat berat karena dia itu harus merelakan darah dagingnya sendiri. Ya, saudara-saudaranya, dunya bro. Ini wis ngelakno karo kadunya. Dia mener saya pokoknya harus jejekna benar. Jadi dia berkorban segalanya demi sebuah kebenaran yang menurut dia itu memang benar. Berarti ini adalah konsep, kalau dalam wayang ini konsep hijrah. Iya. Dari satu yang kurang baik pada yang baik. Ya. Dan konsekuensinya memang kalau dilihat dari perjalanannya, konsep hijrah ini dari di sana ini dari satu yang tidak baik menjadi baik pun tidak mudah. Karena ketika di komunitas yang baik pun masih ada pertentangan. Artinya hijrah itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi banyak sekali rintangan. Dan mungkin kalau ini juga utusan, bisa dikatakan utusan adil. Karena kalau tidak ada Wibisana secara fisik ke tempat Rama, secara taktiknya, secara nasihatnya mungkin susah. Belum tentu Rama menang. Karena ini memang
Ini utusan adil, harus ada yang mensiasati semuanya biar Angkara Murka bisa sirap. Ini utusan adil. Kalau dari teori konspirasi dan sebagainya, kalau kita bertempur dan mau menang itu kita harus bisa merekrut orang dalam untuk jadi partnernya kita gitu. Iya. Itu kalau politik gitu. Politik ya. Cuma kayak Para Warnoro terus Prabu Romo sendiri kan bukan pemain politik gitu. Iya. Maka justru disinilah Wibisana yang berpolitik. Berpolitik siasat dan Wibisana siasat kok mateni tunggal dhewe itu yang berat dari situ. Berada di situ. Jalan yang dia lalu itu sangat berat sekali. Sangat berat. Siasat kok gue ngancurke, gue ngentekke untuk menghabiskan seluruh keluarganya itu loh. Gimana coba? Kan kalau memang tidak ada punya jiwa yang betul-betul tahu bahwa yang saya perjuangkan adalah suatu kebenaran, berarti iya, nggak mungkin kan? Artinya kalau secara tidak langsung benar-benar membela kebenaran tapi mengorbankan untuk keluarga. Keluarga dikorbankan untuk membela kebenaran lah ya, seperti itu. Kalau ini bedanya di situ ya. Kalau Bung Karno salah satunya ini kan jiwa patriotismenya. Nah, jiwa patriotisme. Dan memang jika Bung Karno tidak ada di Ngalengka, itu mungkin seorang Dasamuka itu tidak akan segarang, Dasamuka itu ya. Maka ini juga berperan bagus untuk Dasamuka. Jadi berperan baik juga untuk keadilan. Karena ini membuat Dasamuka lebih berani. Walaupun sebenarnya Dasamuka itu mau baik nekat, mau yang sangat nekat dan baik nekat. Kalau konsepnya Bung Karno adalah ala apik tak belani negaraku, kalau Wibisana antitesisnya. Karena Wibisana sudah tahu rumusnya. Kalau Angkara Murka ini tidak diselesaikan, ini akan dunia mau jadi apa gitu. Karena sudah tidak berimbang waktu itu. Betul. Tidak berimbang karena di diri Dasamuka itu sudah banyak kesaktian yang susah ditandingi. Karena yang bisa menandingi waktu itu Raden Subali yang mempunyai ilmu yang sama sudah gugur. Kan? Raden Subali yang punya Pancasonya sudah gugur. Jadi justru ini yang sudah tidak ada tandingan. Artinya kalau Wibisana ini kebenaran itu melebihi koridor patriotisme. Jadi karena patriotisme hanya benarnya karena mituhu karo dawuh atau mituhu karo apa yang sudah disumpah, karena tepi sumpah janji, prasastianing janji sebagai seorang satria, sebagai seorang patriot atau sebagai seorang prajurit itu seperti itu. Tapi kalau ini di atasnya karena ini sudah tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan ini justru yang mensiasati daripada para prajurit gitu. Jadi ini yang di atasnya prajurit. Jadi dia walaupun dua-duanya ini punya keteguhan yang mereka pegang masing-masing, dan mereka berdua pun dihormati. Karena visi haluan politiknya dan yang berbeda. Dan itu komponen yang tidak bisa dipisahkan. Betul. Karena siasat seorang ahli siasat kalau tidak ada eksekutor juga tidak bisa. Jadi harus ada eksekutor, harus ada penggerak, harus ada ini juga pemikir juga ada. Pendukung. Bukan hanya pendukung, ini pemikir dan dia itu strateginya dia. Pendukungnya adalah dari beberapa lini dan eksekutornya adalah para prajurit ini. Jadi bisa dikatakan kalau versinya Alengka Kumbhokarno Pandawan, beliau malah pengkhianat. Aslinya kalau versi Alengka ini tidak dihormati karena pengkhianat. Tapi setelah ini jadi raja, di sana di kepercayaan India bahwa Wibisana ini manusia abadi.
manusia abadi. Ya, abadi bersama. Karena memang tidak diciptakan matinya, hanya moksa saja. Ya, itu saja kalau versi wayang kulit moksa. Tapi kalau di India malah dia abadi, tidak akan mati. Sama seperti Ini benar, ini gugur karena gugur. Jadi ini sebenarnya bukan, ini masih ada untungnya. Dia lahir dalam nuansa kutukan, tapi ternyata ada satu jiwa yang baik. Ya. Jadi dia akan bisa kembali ke lokabaka gitu. Satu titik itu bisa aja. Padahal dia sudah lahirnya sudah salah dulu, salah yang proses gitu. Tapi ternyata, nah kalau ini prosesnya sudah bagus sih. Sudah bagus. Jadi jangan sampai ini membela Rahwana atau membela Nalengka, akhirnya ini yang sudah bagus jadi jelek gitu. Jadi jelek. Biarlah ini yang jadi sisi bagus itu bagus menang. Iya. Dan sekali lagi berat sekali menjadi Gunawan Wibisana. Ya, sangat berat. Ya karena harus berhadapan dengan keluarga, tanah air, ya bangsanya, gitu, membantu si Rama yang kalau di Sri Lanka itu dikatakan sebagai penjajah. Dan sampai saat itu Wibisana pun sudah tahu bahwa nanti ada zaman lagi, zaman Mahabharata itu nanti ada kesatria Pandawa yang akan meminta kereta kencana sebagai syarat sebuah pernikahan. Pernikahan. Nah, maka ini peling kepada anaknya Bisuwarno, nanti kalau ada satria dari Pandawa datang untuk meminta kereta kencana, berikan. Padahal ini kan belum terjadi kan? Ini sudah tahu. Anaknya berapa yang bisa? Dua itu tadi. Wijoto sama Bisuwarno yang meneruskan di sana Bisuwarno, dan Bisuwarno itu menunggu kereta kencana sampai ada satria dari Pandawa, dan dilakukan Partokromo di situ ada Partokromo. Jadi manten berkudara yang diutus untuk ke sana dan bertemu dengan anaknya ini Bisuwarno. Terus setelah dinobatkan selirnya siapa? Aduh. Itu kalau sampai selir itu tidak disampaikan. Istisahnya. Tekan selir itu. Takone selirnya akeh. Ini toh yang nanya-nanya selir. Kalau masalah cerita zaman dulu, cerita kerajaan maupun cerita wayang, kalau bertanding, momennya saya bertanding dengan jenengan. Jenengan kalah, jenengan itu bisa dikatakan wajib menyerahkan istri jenengan, apa adik jenengan, apa putra jenengan. Itu hukum di sana dulu. Mulanya bedah projo, boyong putri itu pasti. Makanya saya seorang satria, jenengan raja, jenengan saya kalahkan dulu. Kalah, jenengan harus menyerahkan Istrinya boleh, anaknya boleh, adiknya boleh. Yang penting putri. Maka kalau semakin satria itu semakin banyak jajahannya, semakin banyak istrinya. Larinya Jadi sebenarnya ini sangat menarik ya Mas Dalam. Ini sangat menarik sekali karena memang konsep-konsep ceritanya itu bisa diaplikasikan di saat ini ya. Kayak tadi konsep hijrah, terus kemudian untuk membela kebenaran itu melebihi negara gitu ya, tidak ada batasan negara, tidak ada batasan geografis dan sebagainya. Gitu. Namanya benar ya benar gitu. Kalau negara salah ya harus disalahkan, yang dibela kebenaran. Ya berbeda dengan kakaknya, dan ini adalah pelajaran yang harusnya bisa di-share ke generasi berikutnya ya. Jadi kalau sudah yakin itu benar, jangan pernah takut dengan apapun. Dan walaupun itu harus melawan arus, tapi ya kita harus berani karena ini benar. Ya, artinya juga sebenarnya Wibisana ini juga raja tega loh. Iya, dia betul-betul tegel sebenarnya. Tegel melihat saudara-saudaranya mati, bahkan dengan ego praktikalnya Wibisana pastinya. Ya. Karena kelemahan-kelemahan saudaranya yang tahu itu adalah Wibisana, memberitahukan kepada pasukannya Rama bagaimana cara membunuh saudara-saudaranya. Iya, karena Wibisana tahu dari awal mulanya dari awal mulanya. Dari Wibisana walaupun lahir di tanah keempat yang terakhir, tapi dia sudah tahu bahwa awal dari semuanya sudah tahu. Makanya ini awal yang salah. Dia sudah diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan nggak akan selesai. Dan artinya ini tokoh sangat sentral sekali ya, di sangat sentral. Di Ramayana justru sentralnya di Wibisana. Dan sebenarnya pertarungan terbesar adalah di Wibisana sebenarnya. Iya betul. Pertarungan di jagat Alinde itu sangat luar biasa. Kalau dibayangkan itu wah kita bisa di
dirinya dia. Jagat alirnya pertarungan luar biasa. Nah, jadi ini bisa menjadi teladan kita sebenarnya Wibisana ini untuk menjadi orang yang baik dan benar gitu ya. Bahwasanya yang harus dibela adalah kebenaran itu, bukan lagi saudara dan sebagainya. Nah, okay. Baik, teman-teman netizen jagat wayang kulit yang saya hormati, okay. Ini baru 10 menit ya. Kecil tentang Wibisana ya. Kita nanti bisa ngobrol di kolom komentar ya. Karena kalau membahas Wibisana ini sebenarnya lebih pada membahas nilai-nilainya, ya, bahas filosofinya, ya karena ini sangat-sangat kental nuansa filosofisnya, ya norma-norma kehidupannya ini luar biasa. Dan moga nanti kita bisa ngobrol di situ dengan harapan tokoh wayang Gunawan Wibisana ini, ya ini yang harus kita jadikan patokan. Nah khususnya contoh ini mobil kada ya, bukan pihak A, B, C, D atau siapa ya, atau pilpres dan sebagainya, pihaknya yang benar. Ya belum tentu calonnya benar. Ya kalau penilaian benar itu kan memang susah. Kita harus membuktikan secara berapa dari pandangan. Ini benar yang benar atau hanya benarnya seseorang atau benarnya si A, si B. Jadi kita memang harus lebih jeli lagi dan tidak hanya dalam pandangan mantap tapi dengan diri kita secara utuh, batin, lahir batin kita lihat semuanya. Maka seperti Wibisana pun dia selalu sebelum dia memutuskan sesuatu dia selalu meminta pada Sang Pencipta untuk berdoa. Dia minta apa istilahnya cara bahasa agama kita istikharah dulu, bagaimana ini bagusnya dan sebagainya. Dia mau pergi saja dari Ngalangka itu dengan perhitungan yang betul-betul matang, tidak hanya karena dia ditundung terus dia nangis sampai di jalan itu sambil nangis dengan ini berdua ini sambil tangis-tangisan. Itu memang berarti perangnya itu di situ. Paham konsekuensinya. Ya, saya sekali saya ke sana ya sudah saya harus berhenti memikirkan keluarga saya gitu. Luar biasa. Tapi ini Mas Arif, kalau saya mendengar kisah daripada Gunawan Wibisana kalau dari awal sampai saat ini ada yang memang menjadi pembenahan saya bahwa sifat Wibisana yang memang tadi mengorbankan keluarga dengan cara memberikan kepada pihak musuh kelemahan. Sebenarnya mungkin daripada memberikan kelemahan itu supaya tidak banyak memakan korban. Wislah kelemahannya kakakku ki nang kene, dadi wis aja ngasih perang incer bae kelemahannya. Jadi tidak tidak supaya memang Wibisana ini supaya tidak terlalu banyak memakan korban. Terus yang kedua, dia memang menggunakan walaupun dia mempunyai kekuatan yang lebih besar, tapi dia memang kalau bukan tugasnya, dia tidak akan mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Itu loh, yang tadi ada Yuyu yang raksasa itu dia hanya memberikan ini loh, ada lawan yang memang menyerupai ini silakan musnahkan dan sebagainya. Walaupun Wibisana sendiri memang bisa seperti itu. Itu yang luar biasa. Iya, jadi betul Mas Guslam. Jadi kadang kita ini yang walaupun kita tahu itu adalah benar, tidak semua semerta-merta atau tidak semuanya kita harus eksekusi. Betul. Tidak semuanya kita harus bertindak karena nanti kalau ini benar ya, tapi dikala saya yang eksekusi jadi nggak benar. Nah inilah yang namanya hidup sudah ada pranatan. Makanya pranatan yang murid atau hukum-hukum yang ada. Hukum-hukum yang ada mengatur itu. Jadi ini hak kita atau bukan, ini kita harus yang berbuat atau bukan, kita harus walaupun kita bisa menyelesaikan kalau bukan tugas kita jangan seperti itu. Itu yang kadang-kadang zaman sekarang sudah rancu. Padahal ini bukan masalah kita atau bukan kewajiban kita mengeksekusi. Dan Wibisana pun mengajarkan kepada kita bahkan kebenaran pun harus didoakan. Agar ketika kita pun dia mengajarkan doa Tuhan, Allah atau Dewata atau apa bahasanya dia tunjukilah terus saya jalan kebenaran. Walaupun sudah yakin
itu benar, tapi dia tetap meminta karena Iya. dia punya satu yang mungkin nilai yang kita ambil loh. Justru dia menggantungkan atau menyerahkan kebenaran yang sebenarnya adalah dari Sang Pencipta. Jadi dia benarnya dia masih ada satu sisi, saya benarnya saya bukan apa-apa daripada kebenaran yang sebetulnya. Itu yang bisa. Iya, jadi itu yang bagus. Oke, mantap, luar biasa netizen ya. Ini bisa panjang kali lebar ya. Tapi kita cukupkan saja di pembahasan kita. Kita nanti bisa bahas di kolom komentar. Sekali lagi kita bukan yang paling baik, paling benar gitu ya, atau paling tahu, tidak. Ya justru kita kepingin memancing untuk bertanya lebih banyak atau memberikan masukan supaya hasanah kita bertambah. Cakrawala kita tentang apa wayang ini ya, penokohan ini bertambah lagi, terutama untuk dalang-dalang yang muda, masih dalang-dalang adik-adik dalang yang sedang ngilut seni pedalangan. Mari kita jangan hanya sabet, hanya gerak wayang, tapi juga penokohan itu penting agar kita bisa itu dengan baik. Iya, biar apa namanya kejiwaannya muncul. Sekali lagi terima kasih untuk setia dengan channel Jagat Wayang Kulit. Terutama saya mau menyapa Mas Blayer Munchen dari Mojokerto ini, Hari Harmoni dan sebagainya. Pasti pertama dan pasti komentar. Saya pernah ke Mojokerto, kapan-kapan saya akan menyapa saya. Moga-moga bisa ketemu Mas Blayer Munchen. Terima kasih untuk semuanya juga netizen gitu ya, yang hanya melihat tidak komentar pun tidak apa-apa, itu luar biasa karena kita melihat view-nya semakin naik ya. Dan semoga kita akan bahas lagi lebih banyak lagi ya. Kita mohon didoakan nih ya, didoakan untuk selalu sehat, selalu semangat, selalu ada sempat waktu untuk bahas tokoh-tokoh wayang kulit. Nah, Anda minta apa lagi monggo, tulis saja di kolom komentar ya. Gitu, dan jangan lupa untuk like ya, subscribe, share, komentar ya, dan juga pencet tombolnya, klik. Semakin banyak atensi, semakin banyak kita untuk selalu berkarya dan juga menggunakan penokohan wayang. Notifikasi dan juga saran kritiknya selalu kita tunggu gitu ya. Terima kasih, ini Mas Guslam DJ channel Deso. Ini nanti di deskripsi nanti ada linknya, dan juga teman-teman penggemar lain ya. Salam budaya, lestari dan juga semoga ini bisa ikut serta untuk menggugah kreativitas teman-teman juga untuk bikin konten-konten kreasi-kreasi tentang budaya khususnya wayang kulit ini. Saya tunggu juga yang dari Rembang, Mas apa ya? Mas Woko ya, itu juga mau bahas tentang gamelan dan sebagainya. Ini satu purnama belum lewat. Terima kasih sekali lagi Mas Dalang, Mas Guslam. Kalau ada salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebenarnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.